Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Damai dari Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dimanapun berada. Ya, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus sampai selama-lamanya ya. Ini apa saya saudara agak-agak flu, agak batuk. Ya, seperti yang kita ketahui saudara ya. Di Indonesia ini kan terdiri dari 6 agama ya yang diakui di negara ini. 6 agama. Nah, jadi setiap agama itu kan itu pasti merasa benar. Pasti itu setiap agamanya masing-masing itu pasti agamaku yang benar. Pasti yang satu lagi agamaku yang benar. Agamaku yang benar dan selanjutnya seperti itu. Ya, tetapi konsep seperti kami ya, konsep kekristenan bukan masalah benar. Agama itu bukan masalah benar. Konsep kekristenan adalah keselamatan. Itu konsepnya, keselamatan, selamat. Itu. Nah, jadi semua agama yang saya sebutkan tadi itu kan pasti punya ya kitab suci masing-masing, punya Tuhan masing-masing ya. Nah, jadi kalau saudara mengatakan Tuhan itu satu, saudara itu tolol ya, bodoh. Tuhan itu banyak ya, Tuhan itu banyak. Nah, jadi punya versi sorga masing-masing, punya versi neraka masing-masing ya, pasti mengakui. Nah, jadi karena saya seorang Kristen ya, jadi saya menceritakan tentang kekristenan kan seperti itu. Nah, jadi kami memang ya pengikut Kristus. Kami ini langsung disuruh Tuhan itu ya untuk memberitakan Injil keselamatan, kabar keselamatan kepada kalian itu, kepada kalian itu semuanya. Itu perintah dari Tuhan langsung. Kenapa Tuhan memerintahkan langsung seperti itu? Ada ayatnya. Tuhan itu langsung mengatakan, pergilah ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil, kabar keselamatan. Ya. Siapa yang percaya akan dibaptis. Siapa tidak percaya sudah kena hukum. Itu Tuhan langsung yang beritakan kepada kami ini. Makanya kami ini gempar memberitakan Injil keselamatan itu. Lihat semua video-video tentang kekristenan. Sangat bersuka cita untuk memberitakan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Kami ini mengasihi kalian. Biar apa? Biar kalian itu selamat juga ya. Biar selamat. Itu perintah Tuhan langsung. Kami tidak mau kalian itu ya dihajar di neraka itu, karena versi neraka Kristen itu sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Makanya kami tidak mau kalian masuk ke sana. Itu maksudnya saudara. Dan versi surga Kristen itu sukacita namanya ya. Nanti kita di sana kelak memuji, menyembah Tuhan Yesus dengan tatap-tatapan sudah. Langsung tatap-tatapan.
di kehidupan yang kedua itu. Makanya kami semangat ini berapi-api untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada kalian. Kalau kalian bagaimana? Apakah Tuhan kalian memerintahkan seperti itu? Seperti kami ini juga. Nah, kalau memang itu diperintahkan Tuhan kalian, ya, ayo lakukan. Kalau memang agama kalian itu menyelamatkan juga, ya beritakan firman Tuhan kalian itu seperti yang kami beritakan itu. Tapi harus ada ayatnya di mana ada keselamatan di agama kalian. Ayo tarik semua manusia ini bermasuk ke agama kalian, kan seperti itu. Kalau kami memang mutlak itu, Tuhan menyuruh kami ya memberitakan Injil keselamatan kepada kalian agar kalian selamat. Kalau memang kalian disuruh Tuhan kalian ada keselamatan, ayo tarik kami ini biar bisa hidup di agama kalian, kan seperti itu. Kalau memang ada, nah tunjukkan ayatnya. Tetapi itulah kami, karena kami diajarkan Tuhan yaitu kasih, ya, kasih tentang keselamatan. Karena kami mengasihi kalian, makanya kami bekerja keras untuk Tuhan memberitakan firman-Nya itu kepada kalian agar kalian selamat, bro. Itu maksudnya. Bagaimana kalian? Nabi-nabi tidak percaya. Nabi yang benar kalian tidak percaya. Rasul yang dipakai Tuhan kalian tidak percaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga kalian tidak percaya. Lalu kalian harus percaya pada ajaran siapa? Ajaran setan? Ajaran penipu? Ajaran iblis? Memang kalian adalah iblis memang, ya. Memang. Karena di Alkitab itu dikatakan, ya, barang siapa tidak menerima Tuhan Yesus itu sebagai penyelamat, pencipta manusia, alam semesta, dia itu adalah iblis. Seperti itu. Karena apa? Kasih karunia Tuhan Yesus itu sudah dia tunjukkan kepada dunia ini. Sudah kurang apa lagi? Ya, apakah kalian itu otaknya kosong atau ketololan kalian itu terlalu berlebihan? Itu saya bingung. Dan di mana ada ajaran yang brengsek itu, kalian itu terima. Heran saya lihat manusia zaman sekarang. Di mana ada ajaran yang melenceng, ya, ada nikmatnya, sudah kalian sudah langsung ke sana sudah. Itu. Tetapi kami ini tidak ada bosan-bosannya, ya, untuk memberitakan tentang keselamatan itu agar kalian juga selamat. Ya, tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus, ya. Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Tidak ada yang sampai. Ya, makanya kalian itu sok jago memang. Itu begini. Saya mau tanya kalian, apakah kalian pernah melihat Allah, ya? Bisa kalian melihat Allah? Bisa. Sok jago kalian itu. Saya mau tanya, bisa? Hah? Adakah kalian yang sanggup bisa melihat Allah? Tetapi Yesus mengatakan,
Apabila melihat saya, dia sudah melihat Bapa. Karena Yesus keluar dari Bapa. Simak itu. Makanya manusia ini seharusnya bersuka cita ya. Siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Karena apa? Karena Yesus itu keluar dari Bapa. Cobalah bukalah otak kalian dikit aja biar mengerti gitu loh. Ini kalian mengatakan Yesus itu ciptaan lah, beginilah. Ya itu kalian itu sudah di akal-akali seseorang, memang penipu itu ya. Memang sering saya katakan ya. Ya, aliran-aliran sesat, ajaran sesat itu muncul dari Kristen sendiri yang pengkhianat. Semuanya itu dari aliran Kristen sendiri. Makanya yang saya salahkan Kristen itu bikin diobrak-abriknya Alkitab itu, hati-hati itu penipu-penipu itu sudah dibelah itu. Apabila ada yang sudah mati, kan pasti ada yang sudah mati, sudah rasakan sudah itu pembalasan Tuhan itu. Tuhan itu percemburu ya. Dia akan membalas kecemburuannya kepada kalian ya yang bermain-main dengan dia. Ya, dikosok sudah kepalamu itu. Betul. Itu Bapak Ibu. Makanya kurang apa lagi baiknya Yesus itu kepada kalian. Coba ingat sekali lagi, kamu bisa melihat Bapa, bisa melihat Allah enggak? Adakah yang pernah melihat Allah? Saya mau tanya sama kalian. Bisakah? Makanya Yesus itu keluar dari Bapa agar kalian bisa melihat Allah itu. Barang siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Itu maksudnya. Tetapi kalian secara berpikirnya kalian itu sangat begitu tolol memang. Memang saya tidak tahu manusia ini ya. Memang kalau soal masalah pelajaran matematika pintar, IPA pintar ya. Yang lain-lain bangunan pintar, mekanik pintar. Coba kalau masalah tentang ketuhanan, jadi tolol semua, goblok semua. Karena apa? Karena seseorang yang menipu itu sudah otaknya itu sudah memang dicuci pol, memang tercuci pol. Tuhan itu begini-begini. Jadi saya katakan dari sini, Tuhan itu aja kamu tidak mengerti apa arti kata definisi Tuhan itu. Ngerti ndak kamu Tuhan itu apa? Tuhan itu ngerti ndak apa? Allah itu ngerti ndak apa? Ini sok-sok bicara ketuhanan, kealahan, tetapi kalian tidak mengerti. Sok menjadi pengajar lagi. Mengajari yang sesat lagi. Situ. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena begitu besar kasih Allah, coba. Begitu besar kasih Allah, begitu ya, begitu. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Mengorbankan anaknya yang tunggal agar kita selamat, agar dunia ini selamat. Kalau anaknya tidak dikaruniakan ya, kita ini masuk neraka semua, saudara. Kita ini dibantai semua gara-gara perbuatan Adam dan Hawa. Ngerti ndak kalian itu? Dibabat habis kita. Maut sudah jalan kita. Ngerti ndak kalian itu? Tetapi setelah anaknya dikorbankan, kita ini bebas dari kutuk, bebas dari dosa, bersih dari dosa. Yesuslah yang menanggung kutuk itu gara-gara kita ini yang brengsek ini, biar kalian paham. Tetapi kalian memang bebal otak kalian, dungu. Heran saya.
Di mana ada ajaran yang cabul mencabulkan itu, kalian itu ikuti itu. Kawin mengawini, kalian langsung ikuti ajaran seperti itu. Memang kalian memang tidak percaya memang ada kehidupan setelah kematian. Memang kalian tidak percaya itu. Tetapi nantilah kalian setelah mati tidak ada lagi penyesalan kalian. Dikosoklah kepalamu kawan. Ya, dikosok. Dibelah, iyalah pokoknya sudahlah. Karena apa? Ajaran keselamatan yang nyata ya saat ini juga kalian tolak. Kalian tolak. Makanya saya katakan kalau memang agama kalian menyelamatkan, tunjukkan ya. Tunjukkan kayak kami Kristen ini. Tarik kami ke agama kalian itu. Tarik kami. Di mana ada ayatnya tentang keselamatan, tarik kami. Kalau memang agama kalian itu ada keselamatan tentang kehidupan yang kekal itu. Kalau kami ya sudah saya katakan itu. Siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat Allah. Karena Yesus itu keluar dari Allah. Itu. Cobalah kalian mengerti kawan. Sampai berapa lama kalian tertipu begini? Ya. Kenapa kami harus memberitakan firman Tuhan ini? Karena disuruh Tuhan. Biar kami ini berbuah. Itu perintah Tuhan itu, saudara. Ya. Jadi apa lagi yang kalian harapkan dari hidup ini? Nabi kalian tolak, rasul kalian tolak, Tuhan sendiri juga yang datang kalian tolak. Terus hidup kalian itu apa sudah gunanya ya? Apa mau jadi apa sudah kalian ini? Semualah sudah kalian tolak. Tetapi ajaran iblis kalian terima. Ayolah, bukalah pikiran kalian Bapak Ibu, bukalah. Ya. Jadi begitu aja dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kami Kristen memang diwajibkan memberitakan Injil tentang keselamatan. Bukan karena apa? Bukan kalian itu biar masuk Kristen, bukan. Biar kalian itu tahu ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu. Dalam Dialah ada keselamatan itu. Bukan mau jadi Kristen ya. Tetapi kalian itu biar mengerti, biar kalian itu mengikuti Kristus, itu maksudnya ya, biar kalian dapat jamahan tangan Tuhan itu. Makanya saya katakan kalau konsep agama ini kami tuh sebetulnya lebih suka dipanggil pengikut Kristus ya daripada agama-agama ini. Agama ini apa sih? Apa sih agama itu? Hanya buatan tangan manusia aja, ciptaan buatan manusia ya. Kami condong disebut pengikut Kristus, Kristen, pengikut Kristus. Itu. Coba di negara Indonesia ini, beranilah dibuang itu kolom KTP agama itu, berani enggak pemerintahnya? Ya enggak berani. Karena di Indonesia ini agama itu seperti wah apa, agama itu heboh betul. Kalau bagi Kristen agama itu apa itu, tidak ada krecek-kreceknya itu agama itu. Kami condong dipanggil pengikut Kristus ya. Itulah saudara ya. Cobalah kalian
bisa saya katakan berpikir dengan yang kritis sekali ya, berkritis. Apa sih Tuhan itu ya kan? Seperti apa sih Tuhan itu? Di mana sih Tuhan itu? Seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya berpikir dengan paling kritis sekali tentang Tuhan itu. Siapakah Tuhan itu? Benarkah dia ada apa tidak? Ya. Jadi itu aja Bapak Ibu ya. Selamat pagi ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kalian dimanapun melangkah ya. Shalom.